Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sedang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 sampai 3, Terang Matahari. Sidang jemaat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucap, pertolongan kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara kita. Silakan. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada sidang jemaat yang nampaknya tidak lagi banyak yang datang terlambat. Sudah datang mempersiapkan diri, duduk, dan juga sudah mengambil satu dulu secara diri. Terima kasih, pasti Tuhan memberkati kita semua. Baik, sekarang mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 bagian B dan 9. Efesus pasal 5 ayat 8b dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan,
dan keadilan dan kebenaran. Inilah panggilan untuk kita semua. Kita yang adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus menginginkan damai. Yesus menginginkan aku bersinar indah, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar menolong Yesus, menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Buat anak-anak sekolah minggu, siap untuk memuliakan Tuhan di kesempatan. Yesus
Shalom anak-anak. Dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, apa yang anak-anak harus lakukan? Ngomel, main HP, boleh main HP? Boleh. Ada batasnya. Sudah aja kasih tahu ada batas. Kedua, ya Tuhan, ada kerinduan di hati anak-anak kami sebagai anak-anak Tuhan. Mereka telah menyanyikan sebuah lagu yang indah, yang mengajarkan agar kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan senantiasa memakai hidup dan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan dari terbitnya matahari akan sampai kepada terbenamnya. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi pujian kami ini Tuhan. Sebentar lagi anak-anak kami akan bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan di persekutuan anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak kami agar mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pembimbing mereka, dan Tuhan memberikan hikmat pada guru-guru sekolah minggu supaya mereka dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekarang ini akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan terima silakan. Selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Mari kita naikkan pujian kita melalui pembacaan Mazmur 48 ayat 2-3 dan dilanjutkan dengan ayat 9-11, dan kita akan baca secara litangi. Besar Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang bermain ada di tengah seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Kita lanjutkan di ayat 9-11. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menyerahkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam baik-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. Sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Haleluya. Amin. Kau
ketika kita bersama-sama menyadari akan dosa kita, ketika kita bersama-sama sungguh-sungguh mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan pun siap untuk mengampuni kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berita anugerah itu saya sampaikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian bunyinya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah kesaksian firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa ketika kita mau hidup di dalam terang, kita yang telah berdosa ini akan disucikan oleh Allah daripada segala dosa kita. Itulah anugerah pengampunan yang kita terima berdasarkan anugerah dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkitkan diri, kita rayakan pengampunan dari Tuhan anugerahkan kepada kita. Katakan, Tuhan mengasihi dan sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Marilah kita terus belajar untuk mengasihi Allah. Kita terus belajar untuk hidup mengasihi sesama kita manusia, sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai hukum Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada Tuhan inilah dan seluruh perbuatan dan kita alami." Mari kita serahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagi Yesus Kristus. Hallelujah.
Biarlah puji-pujian yang kita nyanyikan dengan ketulisan hati membuat hati kita senang dan juga hati Tuhan bergembira. Biarlah pujian yang kita sungguh-sungguh nyanyikan itu sehingga di dalamnya Allah bertata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dituntun dan dipelihara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga melaluinya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Tatkala firman Tuhan kami baca, tatkala firman Tuhan kami renungkan, tatkala firman Tuhan itu nah kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, kiranya ada kuasa yang akan menuntun, menyertai, memberi kebijaksanaan kepada kami, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami diberkati oleh firman-Mu, dan di dalamnya kami akan menjalani hidup dengan penuh perubahan ke arah yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu adalah manusia lemah, manusia yang penuh kekurangan, tidak dapat sepenuhnya memahami kebenaran firman-Mu. Disinilah kami, hamba-Mu, memerlukan akan kuasa Allah untuk menaunginya, sehingga firman-Mu dapat diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita hendak baca dan renungkan menjadi dasar renungan kita terambil dari Efesus pasalnya yang ke-5. Kita baca 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita mulai baca ayat 8. Mari kita kembali membaca bersama-sama Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 14. 3 mulai. Memang dahulu kamu adalah Allah, tetapi sekarang kamu adalah kami. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, karena terang yang merupakan kebaikan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuah, tapi sebaliknya telanjanglah perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun diperbuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh Tuhan itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang hidup, dan bangkitlah dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang hadir dalam ibadah ini baru pertama kali datang ke gereja tertentu kerobokan? Ada? Tidak ada orang asing, tidak ada yang pendatang. Kita semua anggota keluarga Allah. Jadi jangan ada orang yang merasa asing. Itulah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama minggu yang lalu. Sudah
Tutup Alkitabnya? Belum? Ya, yang masih mau dibuka, kita lihat. Dan yang sudah ditutup, mari kita buka lagi. Kita baca, kita perhatikan ayat 8. Ya, ayat 8, apa bunyinya? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa artinya? Apa ini? Hidup sebagai anak-anak terang. Mungkin kita sudah sering dengar. Mungkin kita sudah tahu. Tapi mari saya mengingatkan kembali. Hidup sebagai anak-anak terang ini adalah sebuah panggilan yang ditujukan kepada semua orang yang mau yang telah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Siapapun kita di antara kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka ia mendapat panggilan yang sama, yakni supaya hidup sebagai anak-anak terang. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi anak terang, hidup sebagai anak-anak terang menjadi sebuah panggilan kita bersama. Apalagi di samping sebuah panggilan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak terang itu artinya setiap kita harus hidup dengan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh hidup sama seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Dan kita dipanggil untuk hidup senantiasa dalam pertobatan. Saudara dan saya diajarkan untuk terus menjalani hidup dalam pertobatan. Sebagaimana di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena itulah yang dikehendaki supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Panggilan untuk hidup bertobat adalah panggilan untuk senantiasa hidup di dalam perubahan. Perubahan apa? Perubahan budi. Budi yang bagaimana? Tidak serupa dengan dunia ini.
Siapa yang harus mulai dengan perubahan? Kita seringkali menuntut orang lain berubah. Kita sendiri tidak mau berubah. Ketika kita menuntut orang lain berubah, siap-siap kita menjadi orang yang kecewa. Saya senang melihat tadi Bapak Ibu, ada perubahan. Masih saya lihat satu dua yang duduk ngelamun, entah apa yang dilamunkan. Ketika kita menyanyi, mungkin ada dalam pergumulan yang berat, sehingga berat mulut untuk memuji Tuhan. Tetapi yang merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan hari Kamis yang lalu, bahwa kita telah dipersekutukan dengan oleh Tuhan, bukan karena saudara dan saya layak, tetapi karena hanya anugerah saja. Boleh makan dan minum, makanan dan minuman yang sama, maka hati kita meluap dengan pujian, penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan.